Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Selamat datang di Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. Balayan Pus siap melayani. Memberikan beragam informasi. Sebagai sarana edukasi. Untukmu juga berekreasi. Piye kabare? Sehat waras sumringah. Balayan Pus? Yogya. Are you ready? Balayan
peserta acara pada pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Senang sekali Bapak dan Ibu pada pagi hari ini kita bisa dapat berkumpul walaupun masih dengan bertatap layar ya, karena ini belum bisa tatap secara langsung. Senang sekali hari ini tanggal 17 November 2021 Read Aloud untuk pemula dengan tema membaca nyaring pada anak usia dini. Acara ini diselenggarakan oleh Balai Layanan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan, dan Arsip Daerah DIY bekerjasama dengan komunitas Read Aloud Jogja. Baik, untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa sejenak. Semoga acara berjalan dengan lancar dan mendapat manfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Hendy. Sudah kedengaran ya? Sampun Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Yang kami hormati Mbak narasumber kegiatan hari ini, Mbak Atina Rianatul Fadriyah, dan seluruh peserta webinar yang hari ini dapat hadir, dan seluruh panitia menyelenggarakan kegiatan parenting pertama. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa bertatap layar lagi dalam acara parenting pertama, workshop Read Aloud untuk pemula, dengan tema membaca nyaring pada anak usia dini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami banggakan yang bisa hadir pada hari ini. Perpustakaan identik dengan buku, identik dengan membaca. Minat baca harus dimulai dari awal, bisa membersamai dengan Balai Layanan Read Aloud pada anak usia dini. Bagaimana membaca nyaring dan sebagainya, nanti akan dikupas tuntas oleh Mbak Atina. Kemudian bagaimana cara mendongeng itu juga akan dibahas dalam acara pagi hingga siang hari. Kami berharap hari ini semua yang hadir bisa menyimak dan mengambil seluruh informasi dan mempraktekkannya untuk kemudian menumbuh kembangkan minat baca. Bapak Ibu yang berbahagia, DIY Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 ini mendapatkan penghargaan Nugrah Jasa dari Perpustakaan Nasional karena Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tingkat kegemaran membaca nomor 1 se-Indonesia. Terima kasih untuk semuanya, mitra-mitra kami dari perpustakaan maupun minat baca maupun komunitas dan instansi-instansi pendukung untuk minat baca. Penghargaan kepada tokoh nasional yang peduli terhadap pengembangan perpustakaan, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada beberapa kebijakan dalam pengembangan perpustakaan. Demikian juga Wali Kota Yogyakarta mendapatkan tokoh pejabat publik yang mendapatkan penghargaan juga dari Perpustakaan Nasional RI. Dengan demikian,
kami yakin teman-teman yang hadir di sini, masyarakat DIY semuanya dalam peningkatan minat baca bukan hal yang dengan nilai tinggi, bukan menjadi patokan, tetap kita mencoba memberikan nilai-nilai dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Balai Layanan Perpustakaan. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak lama-lama kami berharap kegiatan ini dapat diikuti sampai dengan akhir, ambil pelajaran dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar kali ini dengan tema membaca nyaring pada anak usia dini kami buka. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi. Kemudian acara selanjutnya kita masuk ke acara inti ya, dengan tema membaca nyaring pada anak usia dini. Nah, Bapak Ibu peserta webinar kali ini mungkin sudah mungkin ada yang sudah familiar dengan istilah read aloud atau membaca nyaring ya. Mungkin juga Bapak Ibu sudah pernah melakukannya di rumah dengan putra-putri Bapak Ibu semua, apalagi di saat pandemi gini kegiatan semua banyak di rumah. Nah, namun apa sih itu read aloud atau membaca nyaring? Kemudian mengapa kita perlu belajar tentang read aloud, kemudian manfaatnya apa, kemudian apa sih tahapan-tahapannya, dan bagaimana tekniknya. Pada pagi hari ini kita read aloud Jogja, ada Kak Atina. Selamat pagi Kak Atina. Selamat pagi Mas Hendy. Selamat pagi, semoga sehat ya Kak. Alhamdulillah. Oke. Jadi berasa mudah nih Mas dipanggil kakak. Dipanggil Kak ya. Baik, sebelum masuk ke materi, perlu saya sampaikan atau bacakan CV beliau ya. Kak Atina ini dengan nama lengkap Atina Rizanatul Fahriyah, betul ya? Beliau UIN Sunan Kalijaga tahun 2010 sampai dengan 2014, kemudian dilanjutkan dengan di UNY tahun 2015 sampai dengan 2017 di jurusan pendidikan kimia, betul ya Kak? Betul sekali. Tapi hari ini kita nggak bahas kimia ya, nanti biar nggak bereaksi. Iya. Kemudian pengalaman beliau, sekarang beliau aktif di pengurus komunitas Read Aloud Jogja. Kemudian beliau tahun 2017 sampai dengan 2021 ini Training of Trainer Read Aloud, Manajer Media Komunikasi Himpunan Mahasiswa Institut Ibu Profesional Yogyakarta, kemudian Ambasador Konferensi Ibu Pembaharu Ibu Profesional, dan tim media sosial Read Aloud Yogyakarta. Luar biasa sekali. Baik, untuk itu tanpa berlama-lama, sebelumnya nanti Bapak Ibu peserta webinar ini silahkan untuk mengisi form daftar hadir yang akan sambil berjalannya acara, Bapak Ibu, teman-teman juga bisa memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan lewat kolom chat maupun nanti bisa raise hand. Tim kami akan memilih nanti pertanyaan-pertanyaan dijawab oleh narasumber. Baik,
tanpa berlama-lama, silakan Kak Atina, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Hendy Prasda. Izin saya share screen ya. Masih loading ya? Oh iya. Nah, sudah. Sedang ya? Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda. Di sini saya memanggilnya Ayah Bunda ya. Kayaknya tadi lihat di absennya itu banyak, ada yang dari Bapak Ibu guru, kemudian ada dari orang tua wali juga ya. Baik, selamat pagi. Terima kasih banyak Ayah Bunda dan Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Balayanpus DPAD DIY atas kesempatan saya khususnya untuk bisa berbagi ya, tentang keajaiban read aloud pada anak usia dini. Jadi seberapa ajaib sih kenapa read aloud atau membacakan nyaring gitu ya, bahasa Indonesianya istilah membacakan nyaring ini menjadi tren gitu ya, agak menjadi tren akhir-akhir ini. Ada apa sih di balik read aloud gitu ya. Baik. Belum bisa berpindah slide ya. Mohon maaf. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Atina Rizanatul Fahriyah dari komunitas Read Aloud Jogja. Jadi Read Aloud Jogja ini merupakan salah satu komunitas yang bergerak di bidang literasi. Read Aloud Jogja ini mempunyai tujuan untuk berkontribusi dalam menumbuhkan dan meningkatkan keterampilan literasi khususnya untuk anak-anak yang ada di wilayah Yogyakarta. Gitu ya. Jadi kami ini merupakan salah satu dari 516 komunitas read aloud yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi buat Ayah Bunda, Bapak Ibu guru dan teman-teman semuanya yang ingin mengetahui kegiatan kami dari Rajo gitu ya, kita familiarnya dipanggilnya Rajo Read Aloud Jogja. Boleh banget langsung kunjungi Instagram kami Read Aloud Jogja. Atau barangkali ada yang ingin bergabung menjadi member atau volunteer dari membacakan nyaring, boleh juga langsung DM di Instagram kami. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih jauh nih ya, boleh ya saya bertanya-tanya gitu ya, supaya ini diskusinya lebih enak gitu ya, nggak terkesan kita sedang webinar yang resmi gitu ya. Monggo boleh diutarakan apa sih kegiatan yang menyenangkan buat para ayah bunda. Boleh banget ya dituliskan di kolom chat. Kegiatan apa sih yang sangat menyenangkan buat biasanya dilakukan? Ya, silakan boleh. Nah, ada lagi mungkin kalau biasanya nih ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu atau saya sendiri ya, itu sukanya main ini karena masa pandemi ya. Kita ada keterbatasan untuk main ke mall gitu, jadi mallnya tuh lewat HP, lewat marketplace gitu ya, scrolling toko orange gitu, itu sudah menjadi hal yang sangat menyenangkan. Boleh yang lain dituliskan mungkin kegiatan menyenangkannya buat ayah, mungkin bermain mainan ikan, sekarang lagi musimnya ini ya, ikan ya. Udah Mbak Uca jalan-jalan, asik diajak ya Kak Uca kalau mau jalan-jalan. Kak Wina bersepeda, Kak Resa bermain di alam bareng keluarga. Wah seru banget ya, ini ada yang bermain unas taku. Wah apa ini? Aduh kok kayak aku kayaknya kudet ini ya. Ada juga yang bercerita, wah seru ya.
ternyata banyak sekali aktivitas menyenangkan yang biasanya ayah bunda lakukan gitu ya, untuk membangkitkan mood biar bisa lebih semangat dalam berkegiatan, atau hanya sekedar melepas lelah gitu ya, melepas lelah setelah seharian bekerja. Nah, selanjutnya nih ya, selanjutnya belum bergeser ya Bun. Mohon maaf ya, agak loading. Nah, sekarang setelah kegiatan yang menyenangkan, boleh ya saya nanya lagi, apa sih ayah bunda membaca itu? Boleh ya dituliskan di kolom chat. Menurut ayah bunda, membaca itu apa sih? Apakah membaca itu adalah apa ya? Mendongeng? Mungkin tadi ya dari sambutan Bunda dari perwakilan Balai Yanpus bilang kalau membaca ada mendongeng juga ya, bahwa nanti membacakan nyaring itu berbeda. Gimana? Nanti bisa kita kulik-kulik ya. Oke, dari Bunda Kristiana, membaca itu menceritakan kembali. Oke, mungkin ada lainnya dari bunda-bunda yang mau berpendapat, membaca itu apa sih sebenarnya? Karena kan kalau misalnya ya, buat saya juga kebetulan mengajar di freelance di salah satu madrasah gitu yang ada di Jogja. Ini anak-anak ini kalau disuruh membaca itu kok kayak Bu jangan banyak-banyak gitu. Membaca dan menulis itu Bu jangan banyak-banyak, aduh capek kayak gitu. Wah, ini ada juga dari Bunda Lisna, merangkai huruf dan kata. Dari Bunda Uca, melafalkan kalimat. Gitu. Nah, kalau kegiatan membaca ini menurut ayah bunda ini, kegiatan yang menyenangkan apa tidak? Ya, kebanyakan itu ya, fakta di lapangan bahwa membaca ini rata-rata itu ada yang bilang suatu hal yang membosankan, bikin biar boboknya cepat gitu ya. Baik, terima kasih ayah bunda yang sudah ikut berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan dari saya. Baik bunda, jadi kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya, dalam KBBI ini membaca itu diartikan sebagai suatu aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Nah, kalau udah kayak gini terus udah gitu Bun. Jadi setelah kita membaca dan melafalkan atau mengeja sebuah tulisan terus udah gitu kan enggak ya. Jadi kegiatan ini itu masih berlanjut gitu ya. Masih berlanjut. Nah, lanjutannya seperti tuh, belum bergeser juga ya Bun. Mohon maaf ya. Nah, ini merupakan salah satu tantangan di masa pandemi ini ya. Boleh mungkin dari kakak panitia, saya agak lambat. Nah, ini sudah. Jadi makna membaca ini ternyata luas sekali. Dari KBBI ini terdapat 5 makna membaca. Dan coba kita perhatikan dari angka 1 sampai 5, ini tuh semuanya adalah kata kerja gitu ya, melihat, mengeja, mengucapkan, mengetahui, memperhitungkan, ini semuanya kata kerja. Jadi itu kita sudah melakukan suatu pekerjaan. Nah, makanya banyak sekali yang ada yang mengartikan bahwa membaca ini melelahkan. Ya iya, karena kita bekerja gitu ya, kita berpikir, kita melakukan suatu aktivitas. Nah, coba kita bedah satu-satu ya Bun. Di sini ada yang pertama melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Jelas ya, saat kita membaca, berarti kan kita fokus ya melihat tulisan itu, kemudian kita bisa melafalkan atau cuma dibaca dalam hati. Tapi kalau khusus untuk kasus read aloud nanti, yaitu kita melafalkan bacaan yang ada di buku, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, mengeja atau melafalkan apa yang tertulis, betul ya. Jadi dari kita melihat, kemudian kita mengartikan simbol-simbol. Jadi kalau
sifatnya itu abstrak gitu ya. Dari situ kita fokus, kita artikan menjadi sebuah lafal gitu ya. Lafal suatu kata dan berlangsung menjadi kalimat. Kemudian mengucapkan, ini hampir sama ya definisinya. Kemudian yang keempat, mengetahui atau meramalkan. Nah, dari kegiatan membaca ini gitu ya, kita bisa mengetahui suatu informasi dan juga bisa meramalkan ini tuh maksudnya apa gitu ya. Misalnya ya, kita membaca suatu berita. Pasti kan kita ingin mengetahui apa sih sebenarnya maksud dari berita ini gitu ya. Kemudian atau kita misalkan membacakan suatu cerita. Nah, bisa nih ditanya sama anak-anak, ini kok ada gambar sepeda, dan yang terakhir yaitu memperhitungkan atau memahami. Nah, ini bisa dicontohkan dalam kasus tekstualnya itu seperti anak-anak dalam membaca soal, begitu ya Bunda ya. Nah, dalam membaca soal ini membaca resep lah ya. Di sini banyak kan ibu-ibu ya. Membaca resep itu kan dari kita membaca kan kita memperhitungkan ya. Oh, kalau bikin kue itu 1 kilo tepung apa gitu ya. Jadi dari kegiatan kita membaca kemudian kita memperhitungkan dan lalu dari situ dari saat kita sudah memahami lalu kita praktekkan. Baik. Nah, atau kita mungkin ada yang menyanggah bahwa fakta membaca ini merupakan suatu kegiatan yang kompleks gitu ya. Kegiatan yang kompleks, dia itu tidak hanya sekedar melafalkan gitu ya. Misalkan kayak ini, saya membaca adalah kegiatan yang kompleks. Udah, itu kan nggak mempunyai arti ya Bun. Di sini nggak mempunyai arti sama sekali. Tapi faktanya membaca ini suatu kegiatan yang kompleks. Jadi tidak hanya sekedar kita membaca tulisan gitu ya. Nah, di sini dari kita melihat tulisan gitu ya, terus kemudian otak kita berpikir, fokus gitu ya. Kemudian mengasosiasikan dari simbol-simbol huruf yang ada di buku itu, kita lafalkan menjadi suatu kata atau suatu kalimat gitu ya. Nah, di situ tidak hanya gitu ya, karena seringkali gitu ya, apa yang kita lihat dan ingin kita ucapkan itu kadang suka berbeda gitu ya Bun. Kadang kita suka pengen bilang sepatu, ternyata yang terucap itu setapu gitu ya. Ini sering terjadi buat anak-anak yang sedang belajar membaca gitu ya. Nah, kemudian di sini berarti dari kegiatan kompleks ini, membaca ini dibutuhkan suatu keterampilan gitu ya Bun. Dibutuhkan suatu keterampilan, tidak bisa misalkan ya, anak saya ini udah umur 7 tahun, ini sudah waktu adalah sebuah keterampilan yang harus terus dilakukan latihan gitu ya, harus banyak jam terbang untuk latihan membaca. Jadi di sini tuh bisa ditekankan bahwa tidak hanya sekedar bisa membaca, tapi juga bisa memahami suatu bacaan tersebut. Jadi karena di sini kan banyak kasus ya Bun, terutama yang saya alami sendiri bersama anak-anak, itu banyak kasus anak-anak itu pada gagal ujian, bukan karena anaknya itu nggak pinter Bunda, sedih, nggak bisa baca, nggak paham ini maksud soalnya kayak apa, tapi kalau dibacain itu bisa jawabnya kayak gitu. Kan itu sedih banget ya, bukan karena anaknya itu bodoh, bukan karena anaknya itu nggak bisa gitu. Bahkan ada salah satu teman saya itu juga curhat gitu, anakku tuh mau ditinggal kelas karena dia nggak bisa nilai ujiannya jelek kayak gitu kan, sedih ya. Padahal pada kesehariannya ya dia baik-baik aja, cuman itu aja si anak ini belum mempunyai pengalaman dalam memahami teks dari bacaan tersebut. Nah, untuk itu biar kegiatan ini itu menjadi suatu belajar membaca ini dibutuhkan suatu perencanaan gitu ya, perencanaan yang matang agar kegiatannya bisa menyenangkan.
Nah, untuk itu di sini read aloud atau membacakan nyaring gitu ya, membacakan nyaring ini hadir gitu ya, hadir sebagai salah satu sarana untuk ayah bunda mempersiapkan putra-putrinya, terutama untuk anak usia dini gitu ya, atau buat bapak ibu guru yang mengajar bisa buat untuk pendampingan anak-anak ketika belajar di sekolah. Membacakan nyaring senang dengan membaca dan senang dengan ilmu seperti itu. Jadi kalau di definisi membacakan nyaring sebenarnya itu sederhana sekali gitu ya. Dari buku Membacakan Nyaring karya Rosi Setiawan ini didefinisikan bahwa read aloud itu merupakan kegiatan membacakan buku atau bacaan dengan bersuara. Udah Bun, cuman itu aja gitu ya. Kegiatan ini sangat sederhana. Jadi kita cuman butuh buku gitu ya, ada buku atau bacaan, nggak harus ini ya, nggak harus buku, misalnya ada suatu bacaan atau suatu cerita. Nah di situ ada anak yang mau dibacakan, terus ada ibu yang membacakan. Udah cukup itu aja, dibacakan dengan bersuara. Udah, tapi kegiatan yang sangat sederhana ini itu ternyata menyehatkan. Gimana coba bisa menyehatkan? Nanti kita bisa kupas lebih lanjut ya pada slide selanjutnya. Yang menyamakan gitu ya, membaca nyaring dan membacakan nyaring. Membaca nyaring perbedaannya yaitu kalau membaca nyaring di sini ada pembaca gitu ya, ada bahan bacaan, kemudian ada anak, murid atau orang gitu ya yang membaca dengan suara yang keras gitu ya. Jadi si anaknya ini yang membaca. Kalau membacakan nyaring, di sini perbedaannya adalah ada peran orang dewasa. Ada peran orang dewasa yang membacakan buku atau bahan bacaan kepada anak atau murid kita gitu. Anak atau murid kita. Nah, selanjutnya nyaring gitu. Kenapa akhir-akhir ini itu jadi booming gitu ya. Jadi banyak ini kelas-kelas tentang read aloud atau membacakan nyaring. Kita lihat fakta literasi ya, Bu. Aduh, ini agak sedikit bertenaga. Oke. Ternyata belum pindah juga. Nah, sekarang kita lihat fakta literasi. Jadi ini merupakan gambaran gitu ya, gambaran di tahun 2018 mengikuti evaluasi PISA. Evaluasi PISA ini, PISA merupakan Program of International Student Assessment. Jadi PISA ini merupakan suatu evaluasi sistem pendidikan dengan mengukur murid SMP. Kalau di kita SMP usia kurang lebih 15 tahun ya Bun, pada 3 bidang utama, yaitu matematika, sains, dan literasi. Nah, PISA ini itu dilakukan oleh OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Nah, ternyata sedihnya gitu ya. Boleh kita baca bersama-sama ya, peringkat Indonesia di tahun 2018 ini, peringkat keberapa Bunda? Ternyata sedihnya adalah peringkat ke-72 dari 78 negara. Masuk 10 besar ya Bun, tapi sedihnya 10 besarnya dari PISA ini ternyata hasilnya itu tidak membanggakan gitu. Selama 18 tahun tidak ada progres yang berarti, bahkan malah semakin menurun, terutama di masa pandemi ini. Nah, di sini Bun, posisi dari Indonesia. Ini ya yang saya kasih tanda panah. Indonesia ada di sini Bunda. Lalu kita penasaran dong, siapa ya yang peringkat pertama? Atau peringkat 3 besar. Wah, ternyata di peringkat 3 besar di sini ada dari Cina, Singapura, terus Macau, Hong Kong gitu ya. Nah, ini dan didominasi oleh penduduk Cina. Nah, biasanya nih orang Indonesia kan suka ngeles gitu ya, suka ngeles. Nah, itu kan ada Singapura gitu ya. Singapura peringkat keduanya. Di sini 3 besarnya ada dari Cina semua, Bunda. Gitu ya. Di penduduk pertama peringkat pertamanya ada dari Cina. Cina di sini kan penduduk negara yang sangat besar gitu ya, dan penduduknya berlipat-lipat kali dari penduduk di Indonesia. Dan sedihnya di sini ya Bu, Indonesia ada di
peringkat tadi ya 72 dari 78 negara. Di sini Indonesia berjajar dengan negara-negara yang mungkin dari kami kurang familiar gitu ya. Mungkin di situ ada Filipina gitu, tahulah sekedar tahu gitu. Tapi di sini rata-rata adalah negara-negara yang kurang terdengar gitu ya, kurang terdengar di mancanegara. Nah, tak perlu jauh-jauh Bunda dari fakta PISA ini ya. Nah, di sini Najila Shihab di situ bilang bahwa terdapat suatu data dari inovasi itu menunjukkan bahwa sekian banyak faktor gitu ya, sekian banyak faktor anak selama pandemi gitu ya, sekian banyak faktor anak selama pandemi dan belajar di rumah ini ternyata faktor yang paling berpengaruh gitu ya, berpengaruh dalam capaian belajar siswa di sekolah adalah kemampuan membaca. Kemampuan baca. Jadi kemampuan baca ini tidak hanya sekedar kita bisa membaca terus udah gitu ya. Tapi kemampuan membaca sampai ke mahir membaca ini perlu butuh waktu yang lama gitu ya. Jadi saya pribadi juga masih berlatih gitu ya, masih terus latihan bagaimana cara memahami juga suatu keterampilan gitu ya, dan itu harus perlu diasah terus-menerus gitu ya. Jadi ternyata peran orang tua dalam membacakan anak dan melatih keterampilan membaca anak selama di rumah, selama belajar di rumah, ini tuh sangat berpengaruh penting dalam pencapaian belajar anak di sekolah dan dalam kehidupan yang nyata, gitu ya. Jadi di sini membacakan nyaring, gitu ya, membacakan nyaring adalah sebuah kebutuhan. Kenapa bisa dibilang kebutuhan, Bun? Kita lihat di sini. Aktivitasnya kan tidak boleh kita mengajarkan membaca gitu nggih. Jadi aktivitasnya kan lebih banyak ke sensorial, ke motorik gitu ya, sosial gitu, interaksi dengan sesama teman-teman gitu ya. Tidak ada sama sekali tentang membaca gitu nggih. Tapi kenyataannya saat anak sudah menginjak usia SD dan harus berpindah dari PAUD ke SD, kenyataannya adalah seperti ini gitu ya Bunda. Lihat, anak sudah dihadapkan dengan satu buku yang di situ isinya semuanya bacaan. Bacaannya kompleks gitu ya. Tidak hanya ini Budi, ini Bapak Budi, tapi sudah bacaan yang kompleks. Nah, kalau sudah kayak gini, gimana Bun? Kalau anak ini tidak mempunyai pengalaman gitu ya, anak ini dari nah apa yang terjadi? Gitu ya, stres gitu ya. Ini apa gitu ya? Yang awalnya cuma main-main gitu, aku harus ujian tertulis, aku harus memahami semua bacaan ini, yang ada apa? Jadi ini menjadikan menjadikan anak ini akan stres dan frustasi gitu ya, dan anak ini akan menyimpulkan bahwa membaca buku, belajar itu suatu hal yang kurang menyenangkan. Kan sedih ya Bun, padahal anak usia SD ini kan perjalanannya masih jauh gitu ya Bun, udah perjalanannya masih jauh. Kalau dia sudah tidak mencintai dengan belajar, kan juga 50% anaknya itu juga belum bisa membaca gitu ya. Jadi terus terang guru juga merasa kesulitan gitu. Ada juga anak itu yang belum tahu abjad gitu ya. Taunya itu cuma A, I, udah A sama I. Ada juga anak yang cuma taunya A sama O karena itu gampang ya. O itu bulat kayak gitu. Nah, ini kan bingung gitu ya, harus gimana? Karena dia memang belum ada pengalaman sebelumnya gitu, Padahal ini terutama kasus-kasus anak-anak yang merantau gitu. Kan ada yang sekolah yang asrama itu, dari di situ dia anak-anaknya itu kalau diminta membaca baru mau diajarin gitu, baru dipanggil yuk kita ini belajar, kita main gitu. Kalau saya ngobrolnya ayo kita main gitu, biar anak itu kiranya belajar itu ya bermain gitu, mesti menyenangkan kayak gitu. Itu juga udah stres gitu. Kalau diajak untuk menulis tuh, Bu jangan banyak-banyak, capek gitu. Jadi
Ini tuh, jadi membacakan nyaring ini posisinya di mana? Posisinya di sini sebagai jembatan gitu ya, sebagai jembatan untuk menyiapkan anak-anak kita gitu ya, anak-anak kita dari apa ya, membutuhkan anak prasekolah, anak usia dini untuk memasuki jenjang SD gitu. Jadi membacakan nyaring ini ternyata tidak hanya sekedar kita membacakan buku terus udah gitu, enggak, ternyata banyak sekali manfaat di balik itu. Kegiatan membacakan nyaring itu merupakan kegiatan yang menyehatkan, terutama apabila dilakukan antara orang tua dengan anak. Gimana nggak sehat, Bunda? Kita jadi ditemplokin anak-anak gitu ya, ditemplokin. Jadi bukan anak nemplok ke orang tua itu bukan hanya karena mau minta uang saku gitu ya, Bun, atau mau minta dibelikan barang gitu, tapi ini suatu bonding gitu ya, bonding untuk membangun kedekatan antara orang tua dengan anak gitu ya. Nah, manfaatnya apa saja? Yuk kita semua bareng-bareng. Nah, di sini yang pertama adalah bisa membentuk bonding gitu ya, bonding membangkitkan ikatan antara orang tua dengan anak. Ini jelas ya, Bun, kenapa bisa terbentuk bonding? Coba kita lihat di sini, kalau saat kita membacakan buku ini kan akan terjadi sentuhan gitu ya, sentuhan antara orang tua dengan anak gitu. Jadi saat kita membacain buku kan nggak mungkin ya, Bunda, kita baca buku di sini anak ada di ujung sana, kan nggak mungkin ya. Jadi kita kan berdekatan gitu ya, bisa anaknya di pangku gitu ya, seperti yang ada di foto itu, terus ada yang duduk bersebelahan, atau misalkan capek-capek gitu ya, habis pulang kerja diminta bacain buku, oke kita sambil rebahan, itu bisa kan. Nah disitu kan anak nemplok gitu ya, kulit dengan kulit ini bersentuhan, ini tuh bonding banget gitu ya, membangkitkan ikatan antara orang tua dengan anak. Kemudian quality time. Nah, ini kenapa bisa jadi bonding? Karena ya quality time saat kita membacakan buku, bisa nggak, Bun? Sambil nyuci, nggak mungkin ya. Sambil scroll HP, nggak bisa. Gitu. Jadi kegiatan membacakan nyaring ini, kita jadi fokus gitu. Jadi benar-benar ya ada aku orang tua dan ada muridku di sini yang sedang membacakan buku. Jadi suatu quality time khusus gitu, waktu khusus yang kita itu fokus gitu, fokus dengan anak kita tanpa kita nyambi-nyambi. Nah, di sini bondingnya. Kemudian kosakata. Nah, menambahkan kosakata yang akan digunakan untuk memahami bacaan, berbicara, dan stimulus. Nah, terutama ini untuk anak usia dini ya, Bunda. Jadi dari kegiatan membacakan nyaring ini itu tidak hanya letterlek tentang membaca. Jadi salah satu kegiatan membaca untuk anak usia dini itu adalah mendengarkan gitu ya. Jadi dari anak itu kan pasti akan kepo gitu ya. Jadi misalkan nih anak itu nggak tertarik gitu ya. Anak kan nggak tertarik sama buku gitu ya. Nah bisa tuh ini kita baca gitu, baca dengan bersuara, misalkan pada suatu hari kayak gitu kan, misalkan udah menambah daya tarik anak. Ini apa sih? Ibu tuh lagi ngapain sih gitu. Jadi anak itu akan mulai tertarik dengan bacaan. Loh, kok ceritanya bagus? Kok mamaku bisa bacain kayak gitu? Kok itu apa sih, buku ya? Oh itu buku kayak gitu ya. Jadi oh itu buku orang tuanya gitu ya. Nah, kemudian di sini juga dari kita membacakan buku, kenapa harus bersuara gitu ya? Kenapa kita harus bersuara? Karena di situ anak itu bisa untuk mengasosiasikan gitu ya, Bunda. Jadi anak itu kan pertama kalau kita membacakan buku ya, mana ya? Saya nggak ada buku di belakang. Oke. Jadi saat kita membacakan buku, coba saya langsung contohin aja. Anak bisa melihat gambar gitu ya. Anak melihat gambar, kemudian anak mendengarkan ibunya membacakan atau orang tuanya atau orang dewasa yang membacakan. Aku bisa merapikan mainan sendiri kayak gitu ya, Bunda. Nah, di situ kan anak bisa mengasosiasikan gitu ya, mengasosiasikan dari apa yang dia lihat, kemudian dia dengar, otak memproses, oh itu mainan.
oh itu Kumi, oh ini Bapak Tani. Nah misalnya kayak gitu. Jadi ini adalah suatu paket yang lengkap gitu ya. Paket yang lengkap dalam menstimulus tumbuh kembang anak. Kemudian yang ketiga yaitu melatih imajinasi anak. Nah jadi di sini apa ya? Dari kita membacakan nyaring itu kan biasanya anak ini lebih banyak berimajinasinya gitu ya. Melihat satu objek saja itu pertanyaannya udah banyak ya Bunda. Nah kalau kalau saat kita membacakan buku, kalau anak banyak bertanya itu nggak apa-apa ya Bun. Nah, anak banyak bertanya itu nggak apa-apa. Jadi kalau yang perlu dikhawatirkan itu kita membacakan buku tapi tidak ada yang nanya gitu ya. Nah misalkan dari sini ini ya, ini ada membacakan, misalkan ini ya, melatih imajinasinya. Di sini, wah ngapain itu Sali gitu ya. Di sini, hore, Sali dapat membuat gedung tinggi, kebun binatang, menjalankan kereta api, dan menerbangkan pesawat. Kata Sali senang. Nah, di sini, ini kan dia berimajinasi ya, oh kalau pesawat itu, nah itu kayak gini gitu ya. Terus kalau aku bikin sesuatu gitu ya. Nah, jadi dari kegiatan membacakannya itu banyak banget imajinasinya gitu ya. Jadi bisa membuat gedung tinggi itu kayak gimana. Nah, ini cocok banget buat anak-anak yang aktif. Bunda, anakku tuh nggak bisa diem. Dibacakan buku lari ke sana, lari ke sini, main sesuka hati. Nah, ini bisa menjadi ini Bunda, quality time kita gitu. Jadi bisa untuk menstimulus imajinasi kita saat kita bilang gedung yang tinggi, di situ ada balok. Gedung yang tinggi itu kayak gimana ya? Nah, yuk coba kita buat. Nah, kayak gitu. Jadi ada juga nanti istilahnya itu bukis play gitu ya. Nanti ada lagi pembahasannya. Jadi kita bisa berimajinasi banyak gitu dengan anak-anak saat membacakannya. Kemudian ini value gitu ya. Sebagai role model nih. Di sini aku bahas yang role model terlebih dahulu. Jadi orang tua ini menjadi teladan yang baik untuk anak dalam membacakan buku gitu ya. Anak akan mendapatkan konvensi literasi membaca. Jadi tidak hanya kita sekedar membacakan nyaring gitu ya. Jadi anak itu akan bisa melihat dari pancaran mata ibunya, pancaran orang dewasa gitu ya. Kemudian mimik muka kita saat membaca, anak itu akan banyak belajar dan menjadi role model bahwa membaca itu ternyata kayak gini, bersuara gitu ya. Dan di sini juga ada sebagai mendapatkan konvensi literasi. Itu agak tipu ya Bun. Literasi membaca. Maksudnya konvensi literasi itu membacanya ditunjuk Bunda. Jadi ditunjuk kalimatnya gitu. Jika udah selesai kita taruh ke sini. Jadi tahapan persiapan ini yaitu menyiapkan waktu dan menyiapkan buku bacaan yang akan mau dibacakan bersama. Gitu ya. Terus kemudian tahap awal. Nah, tahap awal ini kita membacakan ini Bun, sampul bukunya ini, gitu ya. Sampul bukunya kita bacakan, gitu ya. Kita dalam membacakan nyaring ini ada fokus yang saya itu juga baru tahu saat mendalami Read Aloud gitu, bahwa kita itu membacakan buku juga dibacakan nama penulis, nama ilustrator, dan nama penerbit. Kenapa harus kayak gitu Bunda? Boleh ya, yang tahu boleh disampaikan di kolom chat. Kenapa kita harus menyampaikan penulis, ilustrator, dan penerbit? Nggak hanya judul gitu. Jadi kalau saya itu bacanya gini, aku bisa merapikan mainan sendiri. Buku ini ditulis oleh Eka Wardana dan ilustratornya Pelangi Mizan, kayak gitu. Dan diterbitkan oleh Pelangi Mizan, kayak gitu Bunda. Jadi biar tahu bahwa ini tuh judul buku gitu, judul buku itu yang ini kayak gitu. Terus penulis kita jelaskan bahwa kalau nggak ada yang nulis ya gimana, jadi nggak bakal ada bacaan ini gitu ya. Terus ilustrator itu yang kayak apa? Ilustrator itu yang gambar. Nah jadi ini juga bisa mengenalkan profesi ya Bunda, bahwa profesi itu ada profesi penulis, ada profesi ilustrator gitu ya. Ilustrator itu yang gambar, jadi kalau kamu suka gambar tuh besok bisa ini jadi ilustrator buku kayak gitu, jadi memotivasi anak lagi kayak gitu. Kemudian selain itu kita bereksplor gitu ya, eksplorasi di sampulnya gitu. Misalkan ini
misalkan ini ya ada gambar. Oh, ini ada gambar apa ya? Ini Pak Tani bukan ya? Kok pakai pet? Kok pakai ini ya, topi kerucut? Atau dia badut? Atau siapa sih? Ini kok ada kucing nemplok-nemplok, bawa apa ya si bapak ini? Nah, kayak gitu, jadi dibikin rasa penasaran. Oh, mungkin itu badut lagi menghibur di acara ulang tahun. Nah, mungkin kayak gitu, bisa dipancing-pancing gitu ya Bunda ya. Nah, terus ditanya-tanya lagi dari situ. Wah, biar kita nggak lama-lama, yuk kita cari tahu yuk isi bukunya kayak apa. Gitu. Jadi kita bacakan. Nah, terus kemudian saat membacakan nyaring, ini nggak harus langsung cepat-cepat gitu ya, Bun. Aku bisa merapikan mainan sendiri. Ore, salin, nah, jadi nggak terburu-buru ya, Bunda. Ya, selesai. Jadi, jadi, ya. Nanti boleh tulis kaca. Boleh. Ya, mau jalan? Mohon maaf ya Bunda. Jadi ya kayak gini, ini karena dengar mamanya bacain buku ya. Jadi saat kita membacakan nyaring, itu boleh banget kita ajak interaksi gitu. Misalkan, ini lagi apa Dek? Ini lagi apa? Ini lagi apa ini? Ini Sali lagi bersihin mainannya gitu ya. Jadi kita ajak interaksi, ini apa kayak gitu, buat merangsang imajinasi anak. Kemudian di tahap akhir itu ya udah nggak langsung selesai gitu, enggak ya. Jadi di tahap akhir ini kita ajak anak ngobrol gitu ya. Tadi cerita tentang apa ya? Kenapa kok kayak gitu ya? Kenapa kok kita harus merapikan mainan ya gitu. Jadi jangan ini ya Bunda. Jangan jangan terlalu berat dengan moral value gitu. Nanti tadi kamu baca ini apa artinya? Nah, jangan gitu ya. Jadi buat semenyenangkan mungkin kita ajak diskusi. Tadi baca apa nak? Kayak gitu. Oh kayak gitu. Ternyata kalau merapikan mainan itu jadi bersih ya, enak ya, dipandang ya, kayak gitu. Jadi bisa buat bahan diskusi. Jadi kalau saya membacakan nyaring itu buat ngecas energi Bun, kalau saya jadi misalkan udah capek kerja gitu ya, itu bisa buat quality time bareng anak-anak, itu mendekatkan bonding. Nah, ini yang perlu diperhatikan gitu ya saat membacakan nyaring. Pertama, memilih waktu yang nyaman baik antara orang tua maupun anak gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan anakku nggak tertarik gitu, mungkin waktunya belum tepat Bunda. Misalkan anak lagi lari-larian gitu ya, anak lagi ini udah waktunya membacakan nyaring gitu ya. Misalkan si ibu udah punya patokan gitu ya, patokan jam 8 Tet, itu saat mama sudah nulis jadwal, ini waktunya membacakan nyaring, ayo cepat-cepat sini. Nggak bisa kayak gitu ya Bun. Jadi kita harus saling nyaman gitu ya, ada kesepakatan. Kita baca bukunya waktu apa ya? Kalau anak-anak saya sukanya waktu mau bobo gitu, mau bobo dibacain buku cerita kayak gitu. Terus kemudian memberikan beberapa pilihan buku kepada anak dan membiarkan anak memilih buku yang ia suka untuk dibaca bersama. Nah, ini penting ya Bun. Kadang tuh orang tua itu suka udah beli gitu ya, udah beli. Ini tuh udah mama beli mahal-mahal, kamu tuh malah nggak suka kayak gitu jangan ya. Jadi di sini anak diminta untuk memilih buku gitu. Ini tuh jadwalnya hari Senin ini waktunya mama tuh bacain buku yang tentang self help gitu. Kamu harus baca buku ini. Ternyata anaknya nggak mau, tantrum, nggak jadi baca gitu ya. Jadi di sini penting anak itu diminta untuk memilih buku bacaannya sendiri. Kadang tuh ada anak tuh maunya buku itu mulu, mamanya tuh sampai bosan. Ya nggak apa-apa, memang anaknya tuh lagi suka dengan bacaan buku itu gitu ya, nggak apa-apa. Kita pura-puranya aja nggak tahu dan bacain ulang lagi seperti itu. Nah di sini juga bisa melatih ini ya Bun, tanggung jawab. Kan dia memilih sesuatu dan dia melatih untuk menentukan pilihan dan melatih tanggung jawab anak. Nah, selanjutnya melibatkan anak dalam kegiatan membaca dengan meminta anak membalikkan halaman buku atau menebak hal yang kira-kira terjadi selanjutnya. Tadi ya Bun, melatih imajinasi. Jadi Bun, kalau suka bingung ya, aku tuh mau menstimulus anakku gitu, tapi uangku terbatas gitu misalkan ya. Tapi aku pengen yang dia melatih bahasa, motorik, sensorik. Itu apa ya yang bisa paket lengkap? Bacain buku Bunda, bacakan nyaring. Ini udah dapet banget gitu ya. Dari kita membacakan, itu dia bisa melatih
emosi dan ekspresi orang tuanya gitu ya. Terus membalik-balik buku ini emang nggak ada manfaatnya. Ada Bunda, melatih motorik halusnya gitu ya. Ini buat persiapan anak-anak ini menulis gitu ya, menulis saat nanti dia sudah usia sekolah gitu ya. Nah, saat membalik-balikkan gini. Terus kemudian saat kita bacain buku, wow, pilotnya hebat. Dia kan mesti terbayang ya, pilot itu yang mengendarai pesawat. Wah, dia ini bisa melatih imajinasi gitu ya. Jadi ini paket lengkap banget Bun membacakan nyaring gitu. Cuman kegiatan yang sederhana ini ternyata kaya banget manfaatnya gitu ya. Kemudian yang terakhir, setelah kita membacakan cerita, luangkan waktu untuk membahas kembali isi buku atau pendapat anak terkait buku cerita yang dibacakan. Ini tadi ya Bunda, kita ajak komunikasi dan interaksi dengan anak, biar nggak udah selesai, tamat, ayo kita bobo, gitu. Enggak ya, jadi kita luangkan waktu, mungkin beberapa detik lah kalau memang misalkan udah ngantuk banget gitu ya, misalkan udah ngantuk banget itu bisa cuma sedikit kita bahas gitu, atau misalkan wah besok mama mau nanya-nanya kayak gitu, tapi jangan terlalu dibuat yang berat, buat senyamannya aja. Nah ini hal yang tidak boleh gitu ya, hal yang tidak boleh dalam membacakan nyaring. Pertama, membacakan cerita ketika sedang terburu-buru gitu ya. Misalnya, udah rapi nih ya, udah rapi mau sekolah gitu, mau ngajar gitu. Mau dong bacain ini, pokoknya mau ini. Kadang-kadang ada yang anak kayak gitu ya, Bu. Misalnya saat kita memang tidak bisa banget gitu ya, tidak bisa ditunda, misalkan ya kita udah buru-buru gitu, kita janjian sama anak kita gitu ya. Misalkan mohon maaf ya nak, ini mama udah mau kerja, ini jam 7 itu kalau angka jarumnya tuh ada di situ, itu mama harus sudah masuk kayak gitu. Nanti membacakan bukunya saat mama pulang kerja ya kayak gitu. Jadi kita janjian gitu kan nggak terlalu mengecewakan anak ya Bunda, udah ditolak. Tahu nggak sih ini udah waktunya kerja malah diajak membaca kayak gitu. Jangan dia langsung patah hati gitu. Kalau ditolak itu langsung patah hati. Jadi tidak. Jadi kita janjian aja. Maka nanti waktu udah pulang sekolah kita baca buku ya. Bukunya mau yang mana aja? Oh, mau yang ini. Oke, disimpan di sana ya. Nanti kita baca bareng-bareng. Seperti itu. Kemudian memaksa anak untuk memilih buku tertentu. Tadi ya Bu, nggak boleh dipaksa. Jadi biasanya anak itu mempunyai buku favorit masing-masing gitu ya. Kemudian memaksa anak untuk diam dan mendengarkan sepanjang cerita dibacakan. Ini juga nggak boleh ya Bu, misalkan baca buku tuh ya udah sini duduk sini, mama bacain, kamu dengerin gitu. Jangan ya, itu stres anaknya. Ini mama tuh kenapa gitu ya. Jadi jangan kayak gitu. Jadi jangan memaksa anak untuk dia mendengarkan sepanjang cerita dibacakan. Seringnya gitu ya, misalkan mbaknya minta dibacain gitu ya, kan yang adiknya tuh masih lari kemana, tapi saat kita ada penekanan intonasi tuh, apa sih itu kayak gitu. Jadi nggak apa-apa misalkan anak sambil sambil main Lego gitu ya, atau sambil pasaran gitu, boleh banget anak-anak ini sambil dibacakan buku. Dia tuh tetap bakal nyerap Bun. Jadi dia kan punya indera telinga ya, dia tetap akan mendengarkan. Seperti tadi absorbent mind, dia tuh bakal tetap akan menyerap stimulus yang ada di lingkungannya gitu ya. Jadi waktu pertama saya menstimulus anak saya yang speech delay itu ya kayak gitu. Jadi sering banget dibacain buku gitu buat dia melatih fokus dia. Kemudian terburu-buru mengakhiri sesi membacakan cerita. Tadi ya Bu, jangan terburu-buru. Aduh, ini dah telat ini. Jadi ini juga sebagai garis besar bahwa membacakan nyaring itu tidak harus selesai satu buku. Gitu ya. Misalnya ini bukunya kok tebal banget, mana aku kebelet misalnya. Jadi jangan terburu-buru. Jadi misalkan nggak harus selesai dalam satu buku cerita. Misalkan udah terlanjur ngantuk banget gitu ya, udah kita batasi. Wah, kita bacanya sampai sini ya, besok kita lanjutin lagi karena ini udah malam, yuk kita bobo bareng-bareng. Nah kayak gitu. Jadi bisa seperti itu. Jadi tidak harus kita selesai dalam satu buku, satu sesi baca, itu enggak gitu ya Bun. Apalagi kalau bukunya ensiklopedia, itu udah tebel banget gitu ya, itu enggak. Nah, ini contohnya buku cerita. Buku cerita di sini ada Aku Umang Si Kelomang.
tahukah kamu, aku harus mencari rumah baru, rumah yang lebih besar dan nyaman. Nah, ini Bunda, kalau kita anak cuman baca, ini kan umang itu apa? Dikiranya manusia gitu ya. Terus kelomang. Kelomang itu ternyata dia hewan kelomang gitu ya. Terus mencari rumah baru. Oh, dia itu lagi mau pindahan gitu kan, enggak ya. Jadi di dalam buku cerita bergambar itu ada teks, kemudian ada gambar yang diilustrasikan gitu ya Bu. Terus kemudian kita bacakan di sini ada penulis, ilustrator dan penerbit. Jadi misalkan ini Rumah Baru Umang, penulis Eli Lingga, ilustratornya Kali Tahin dan penerjemahnya Eli Lingga. Buku ini diterbitkan oleh PT Canisius. Ya, baik. Untuk selanjutnya saya minta tolong ini ya, untuk dibacakan buku cerita tentang Rumah Baru Umang yang akan dibacakan sama Bunda Wina. Bunda Wina sudah siap? Tes, Bunda Wina. Suaranya belum terdengar, Bunda Wina. Mungkin mikrofonnya. Ya, gimana? Bunda Wina, sudah siap? Mbak Atina, udah dengar ini ya? Oh, yes, siap. Jadi sebelum Bunda Wina membacakan buku, minta tolong ya Bun, ini ada. Kenapa Bun? Ada ini, trouble. Atau mau saya? Sudah siap? Udah siap. Udah dengar ya ini? Ya, baik. Sebelum Bunda Wina membacakan buku, minta tolong ya para ayah bunda untuk melihat sekarang jam berapa. Kita lihat dan kita saksikan bersama membacakan buku ini habis dalam berapa menit sih, gitu ya. Sekarang menunjukkan waktu 10.45 ya di handphone saya. Oke, silakan Bunda Wina. Baik, cerita ini berjudul Rumah Baru Umang. Penulis oleh Eli Lingga, ilustrator oleh Kali Tahin, penerjemah oleh Eli Lingga, penerbitnya oleh Canisius. Wah, ini ada binatang apa ya? Kira-kira apa yang akan terjadi? Mari kita simak dulu cerita berikutnya. Sebentar ya Bun. Ya, sebentar. Ini agak susah. Oke, sebentar. Aduh, kok nggak bisa ya? Sebentar ya Bun, mohon maaf. Kesalahan teknis. Nah, yuk. Baik. Nah, ini dia. Aku Umang si Kelomang. Tahukah kamu, aku harus mencari rumah baru, rumah yang lebih besar dan nyaman. Ini ada di pasir sepertinya ya, dan ada istana pasir juga dan teman-temannya si Umang. Kemudian, benda apakah ini? Apakah ini bisa menjadi rumahku? Akan aku coba. Lalu si Umang mau nyobain rumah ini. Untuk apakah ini? Oh, ini terlalu besar. Ini tidak nyaman untuk kujadikan rumah. Wah, apa itu berkilauan di sana? Wah, si Umang tertarik pada sesuatu yang berkilauan ini. Benda apakah ini? Nah, benda apakah ini? Apakah ini bisa menjadi rumahku? Akan ku coba. Lalu si Umang mencoba benda ini seperti botol sepertinya. Oh ya, ini dia si Umang. Apakah ini cocok menjadi rumah?
Ini tidak nyaman untuk kujadikan rumah. Coba ku cari di dalam air. Si Umang mau masuk ke dalam air. Lihat, ada sesuatu yang bagus. Sepertinya ini bisa menjadi rumahku. Biar ku coba. Si Umang mencoba masuk, lalu ini cukup terasa nyaman. Hei, benda apa itu? Tampaknya menarik. Si Umang melihat benda lain. Sepertinya ini bagus untuk menjadi rumahku. Biar ku coba. Lalu si Umang mencoba. Benda ini makin lama terasa berat. Sulit menemukan rumah yang pas di dalam air. Aku akan mencarinya di sepanjang pantai. Si Umang lalu mencari lagi. Teman-temanku sudah menemukan rumah baru. Teman-temannya sudah menemukan rumah baru, dia melihat beberapa teman, lalu lihat, sepertinya ada sesuatu yang pas untuk menjadi rumahku. Benarkah ini akan terasa lebih nyaman? Akan ku coba. Hore! Akhirnya aku menemukan rumah yang pas dan nyaman. Akhirnya si Umang sudah menemukan rumahnya yang pas dan nyaman. Nah, ini tadi pagi saya coba bacakan ke anak saya. Dia senyum-senyum dan merasa terhibur sekali nih, Mbak. Oh iya, Mbak. Terus juga jadi dia kepikiran sama kok lautnya kotor ya gitu, kok buang sampahnya sembarangan di laut itu. Wah, terima kasih banyak ya Bunda Wina yang sudah membacakan buku cerita tentang Umang. Baik, kita lanjutkan ya Bun. Baik, 3 sampai 6. Nah, kita lihat ya waktu yang selesai. Tadi 10.45, sekarang 10.51. Berarti kurang lebih berapa menit, Bunda? Nggak ada 10 menit ya. Ternyata membacakan buku itu tidak perlu waktu 24 jam, Bunda. Cuman butuh waktu kurang lebih 5 sampai 15 menit setiap hari gitu ya. Setiap hari, setiap anak itu nanti deh coba perhatikan manfaatnya itu akan sangat banyak sekali. Oh ya, mohon maaf ini slide saya belum keluar ya? Keluar, Mbak. Belum keluar. Ini udah deh. Ini sudah? Belum. Oh, belum. Perlu dibantu dari panitia? Oke, boleh. Ini sudah, kalau di saya sudah keluar, di sana belum ya? Oke, boleh minta dibantu? Kakak. Nah, baik. Terima kasih Kak sudah membantu. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu
perhatikan saat kita mendokumentasikan kegiatan membacakan nyaring seperti yang dilakukan Bunda Wina tadi ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu setiap penerbit itu memiliki kebijakan masing-masing gitu ya. Jadi saat kita mau mendokumentasikan kegiatan membacakan kita, terutama di sosial media gitu ya, mintalah izin kepada penerbit untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan video membacakan nyaring di media sosial gitu ya. Karena ada beberapa kasus gitu ya, saat kita sudah merekam kemudian dicolek-colek sama penerbit gitu kan, jadinya nggak enak ya Bun. Terus kemudian yang kedua, jika ingin mendokumentasikan dan menyebarluaskan foto atau video kegiatan membacakan nyaring, terutama bersama anak-anak atau murid gitu, mintalah izin dan persetujuan dari orang tua mereka gitu ya. Misalkan dalam suatu kegiatan sekolah kita ada kegiatan membacakan nyaring, terus kemudian direkam dan diposting di sosial media. Jadi seyogyanya gitu ya, minta izin kepada orang tuanya, karena kadang ada beberapa orang tua yang kurang berkenan anaknya diekspos di media sosial gitu ya. Nah, jika tidak mendapatkan izin, maka bisa dilakukan sensor bagian wajah, informasi, nama siswa, informasi sekolah yang melekat pada seragam gitu ya. Ini dilakukan biar sama-sama menghormati privasi dari orang tua dan anak, dan juga memudahkan bagi kita gitu ya sebagai penggerak literasi. Baik, next Mas. Nah, di sini misalkan ya, kita udah ngomong banyak banget ya tadi tentang membacakan nyaring. Terus, Mbak, beli buku tuh mahal? Enggak ya Bunda, enggak harus beli buku ya. Di situ tadi dibilang sama salah satu perwakilan Balayanpus itu bisa juga pinjam gitu. Di perpustakaan tuh banyak sekali buku-buku yang bisa diakses, dipinjam gitu ya. Dan ada juga platform buku cerita yang gratis gitu. Apa saja itu? Next Mas. Nah, di sini Bunda ada Let's Read. Let's Read boleh yang sambil megang HP boleh langsung ketik Let's Read asia.org. Di situ banyak banget Bunda, seperti yang dibacakan Bunda Wina tadi juga ada gitu ya. Di sini ada tersedia di website Android maupun iPhone, ada aplikasinya juga. Misalkan berat Bun, HP saya udah, apalagi online shop gitu ya, HP saya udah penuh memorinya gitu, boleh banget bisa diakses lewat laptop atau lewat browser aja bisa gitu ya. Bisa bareng-bareng boleh ketik Let's Read asia.org. Di situ banyak banget tentang buku-buku cerita anak. Kemudian ada juga dari Kemdikbud juga ada. Di sini bisa diunduh. Terus di sini websitenya ya ada budi.kemdikbud.go.id. Kemudian ada literasi cloud juga bisa diakses di websitenya itu. Kemudian setiap daerah gitu ya, terutama di Jogja itu juga ada Bunda. Jadi akses untuk buku-buku yang dia digital. Begitu. Next Mas. Nah, ini sebelum kita akhiri sesi kita ngobrol panjang hari ini, yuk kita simak pidato dari Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim berikut ini. Boleh disampaikan videonya atau saya? Atau dari jenengan aja nggak? Punya buku-buku yang terlihat di ruang TV-nya? Apa hanya ada TV doang? Apakah ada buku-buku di mana anak-anak itu bisa mengambil secara voluntary, senang-senang membalik-balikan buku? Apakah setiap hari ibu atau bapak membaca kepada anaknya, walaupun anak itu belum bisa baca? Apakah Anda sebagai ayah mengira bahwa tugas mendidik anak itu hanya kepada istri, hanya kepada ibu, dan tugasnya ayah hanya mencari nafkah? Kalau itu Anda, mohon diperbaiki paradigma Anda. Tugas bapak dan ibu, dua-duanya adalah untuk mengajar. Kita perlu lebih banyak orang tua mendidik dan lebih banyak guru yang menjadi orang tua di kelas. TV
Ya, keren sekali ya. Kita punya Menteri Pendidikan yang pro dengan literasi. Jadi senang sekali gitu ya. Punya menteri yang ini sangat proaktif dengan literasi. Boleh ditampilkan slide yang terakhir, Mas? Nah, ini ya Bun, jadi closing dari kami membaca mungkin bisa jadi refleksi ya. Mungkin kalau kita membacanya kurang menarik, gimana caranya bisa berlatih. Nah, sekarang waktunya nih, kita boleh prakteknya atau boleh langsung tanya jawab. Terima kasih. Saya tutup untuk sharing workshopnya ya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Atina, luar biasa sekali tadi materinya. Jadi tadi sudah disampaikan banyak sekali terkait dengan apa itu read aloud, kemudian sesi diskusi ataupun tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, silahkan untuk menulis di kolom chat ataupun bisa raise hand. Ini saya cek ada satu yang sudah raise hand dari Bunda Lasirah ya. Monggo dipersilahkan. Halo. Oke, baik, sambil menunggu. Oh, sudah ya? Oh, belum? Oke, sambil menunggu, kami informasikan juga bahwa pada tanggal 23 November 2021 besok, kami juga akan ada acara melalui Zoom dengan tema Story and Craft. Jadi nanti Bapak Ibu yang punya putra-putri, monggo silakan untuk diajak bergabung di kegiatan kami Story and Craft pada tanggal 23 di share di media sosial kami seperti itu. Monggo silahkan, ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar. Kayaknya pada malu-malu ini. Iya nih, malu-malu kucing. Selamat pagi, boleh bertanya? Selamat pagi, silahkan, monggo. Dari mana, namanya siapa? Maaf nih, fitur raise hand saya itu mati, jadinya langsung nyerobot. Tidak apa-apa. Monggo, silakan. Selamat pagi, Mas Hendy, Mbak Atina. Perkenalkan, saya Kristina Suparwanti dari SMA Sang Timur Yogyakarta. Nah, kami yang membawai bidang pendidikan. Nah, di pendidikan ini kami juga punya PAUD dan TK, Bu. Permasalahannya, tahun ini saya memberanikan diri untuk merekrut guru untuk PAUD dan TK itu dari bapak-bapak, nggak cuma sosok bunda saja. Saya pengen bikin gebrakan seperti itu, dan kebetulan sudah ada satu guru pendamping PAUD kami, seorang bapak. Tapi permasalahannya ketika ada satu hari yang kita read aloud bareng gitu ya untuk PAUD A, PAUD B, si bapak ini masih malu, Bu. Mungkin Ibu bisa kasih tips bagaimana agar
yang notabene Bapak ini masih single juga gitu loh. Jadi bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri dari sosok dari seorang bapak, seorang laki-laki untuk mendampingi masa perkembangan anak, terutama di PAUD dan TK gitu. Kalau kami di rumah sendiri sudah membiasakan, kami bercerita bergantian antara bapak sama ibu, dan kebetulan anak kami yang kedua ini lebih senangnya dibacain sama bapak aja, nggak usah sama ibu gitu ya. Puji Tuhan, saya bebas tugas ini ya. Bebas tugas ya. Begitu Ibu, mungkin bisa memberikan tips untuk bapak kami yang ada di PAUD kami yang masih malu-malu. Ini juga beliaunya juga ikut mendengarkan webinar ini, tapi untuk menampakkan mukanya nggak usah Bu, Ibu saja, Ibu saja. Terima kasih Bu, salam sehat untuk kita semua. Oke, sama-sama. Baik, langsung dijawab atau pertanyaan lagi Pak? Mas? Langsung dijawab aja dulu. Oh iya, jadi mungkin ini ya jiwa kebapak-bapakannya ini belum muncul ya Bu. jiwa anak-anaknya ini belum ini. Jadi apa ya, waktu itu juga kagok gitu. Maksudnya aku tuh nggak bisa yang mempunyai mimik kayak gitu ya, yang bisa berintonasi yang naik turun gini-gini. Itu awalnya juga saya nggak bisa gitu, dan kagok gitu sama anak-anak gitu. Padahal sama anak saya sendiri ya, apalagi sama anak lain gitu. Jadi ya memang terus gitu Bu, terus berlatih gitu. Jadi ya mungkin nggak harus yang terpatok-patok banget gitu ya caranya. Buat para ayah gitu ya, yang bukan karena dia tidak mau membacakan buku gitu ya, mungkin karena banyak instruksi gitu dari bundanya gitu ya. Jadi si ayah ini biarkan aja dia bereksplorasi sesuai dengan style dia gitu. Jadi awal-awal tuh si suami saya tuh juga bacanya juga ya udah asal ini ada anak kayak gitu ya, maksudnya ini ada anak lagi megangin mainan kayak gitu kan. Kalau ibunya denger itu kan itu bukan kayak gitu, ya udah sih dibaca aja kan, pengennya tuh dikomentari. Yang ada di TK ini mungkin sedang menonton, nggak apa-apa Mas, jadi bacain buku aja terus. Mungkin kalau misalkan awal-awal masih agak kagok ya nggak apa-apa, wajar gitu. Kalau malu-malu gimana, ya udah dibacain aja bukunya gitu. Di sini kan enaknya membacakan nyaring tuh kayak gitu, beda sama mendongeng ya. Kalau mendongeng kan dia harus punya imajinasi yang tinggi gitu ya Bun. Kalau mendongeng kan kita harus banyak eksplorasi gitu. Hore, Sali dapat membuat gedung tinggi. Jadi kita baca sesuai dengan ini tanda baca gitu. Tanda baca itu udah lumayan banget gitu, udah bagus gitu. Kebun binatang menjalankan kereta api dan menerbangkan pesawat. Ngung, misalkan belum ada ekspresi ya. Ngung, kata Sali. Anak, wah nak, itu tadi ada apa? Oh ada anak yang megang pesawat kayak gitu. Jadi diajak interaksi sedikit-sedikit, terus dibacain aja gitu. Jadi semakin lama nanti kalau lihat anaknya semakin antusias, itu nanti mengalir sendiri. Mungkin itu Bun, semoga membantu. Ya, terima kasih, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Kristina ya. Untuk selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, silahkan langsung saja. Ada tadi yang pengunduhan cerita buka di link apa ya? Oh ini sudah di share juga ya di kolom chat materi yang disampaikan. Monggo. Kalau malu-malu. Jadi mungkin bisa ini ya Pak Mas, bisa next event diadakan ini bersama Rajo lagi.
bacakan buku bersama bapak-bapak gitu. Boleh sekali, bisa kita jadwalkan nanti. Ya, beri bapak bacakan buku gitu. Jadi khusus untuk bapak. Monggo, belum ada. Sambil menunggu, kami sampaikan kepada Bapak Ibu untuk yang belum mengisi link di share juga link untuk mendownload sertifikat nanti di akhir acara bisa dicek setelah jam 12 ya. Seperti itu. Sampaikan, monggo silakan. Ya, mungkin sedikit aja sih ya, closing statement ini aku ambil dari saat kemarin mengikuti webinar juga dengan Kak Ayo dan anak seperti itu. Nah, jadi mungkin bisa dimulai gitu ya, mungkin yang masih malu-malu bisa dimulai dari sebelum tidur gitu. Sebelum tidur kita bacakan satu cerita. Tadi sudah menjadi saksi ya bahwa membacakan nyaring itu tidak sampai 10 menit gitu ya, kita luangkan waktu bersama anak-anak kita, misalkan sebelum kita bobo gitu ya, kita bacakan buku bareng-bareng gitu ya. Nah, ini kan mendengar suara anak gitu ya, mendengar suara orang tua, GR-GR aja bahwa dia itu tersenyum karena senang habis kita bacain buku. Nah, itu kan bisa menjadi kenangan terindah anak sebelum dia bobo. Jadi jangan lupa ya Ayah Bunda, 5 menit setiap hari, setiap anak membaca. Itu tadi dari yang sudah disampaikan Kak Etina, luar biasa sekali ya. Dan semoga apa yang disampaikan nanti bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, bunda-bunda dan ayah ya. Karena di sini juga hadir ayah juga. Oh ya, satu lagi. Ya, untuk Bapak Ibu atau yang hadir di sini kalau pengen kepo-kepo tentang kegiatan di cek di Instagram ya. Instagramnya apa Bunda? Ya betul, Instagramnya @readalojogja. Nah, di @readalojogja nanti Bapak Ibu bisa kepo-kepo kegiatan di situ, atau nanti kalau setelah kegiatan ini pengen menjadi volunteer atau ikut berpartisipasi di Rajo, bisa kontak di Instagramnya. Demikian, sebelum saya tutup mungkin kita foto bersama dulu ya. Boleh. Monggo Mas Bos, silahkan dipandu untuk berfoto. Mas. Baik. Sebelumnya untuk buka video semua nggih. Yang kameranya masih off boleh dihidupkan. Monggo dihidupkan semua, jangan malu-malu. Baik, di hitungan ketiga nggih. 1, 2, 3. Selanjutnya. Sebentar. 1, 2, 3. Salam literasi. Ya, boleh. Salam literasi. Ya, 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih Mas Arif. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang sudah bergabung sampai dengan siang hari ini, terima kasih terutama kepada narasumber kami, Kak Atina. Terima kasih sudah share materi yang sangat luar biasa. Semoga nanti menjadi manfaat dan bisa diterapkan oleh Bapak. Saya Hendy, mohon maaf apabila selama membersamai Bapak Ibu dari pagi tadi sampai siang hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Hendy. Terima kasih semuanya.